Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khotib mengajak pada diri sendiri kepada jamaah sekalian untuk senantiasa belajar meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk paling agung, pengemban risalah suci untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah adalah contoh ideal bagi seluruh akhlak manusia di muka bumi. Akhlak tersebut tak sebatas mencakup hubungan manusia dengan Allah, tapi juga relasi manusia dengan sesamanya secara sosial. Teladan tersebut sudah termaktub jelas dalam sejarah, hadis, bahkan kitab suci Al-Quran. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Salah satu poin penting yang mendapat kita contoh dari beliau adalah akhlak dalam konteks hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pribadi dengan keluasan hati yang mengagumkan. Beliau tak hanya orang yang gigih dalam memperjuangkan syiar kebenaran Islam, tapi juga menunjukkan perangai mulia dalam berdakwah sebagai manifestasi dari klaim kebenaran itu sendiri. Ketika kita membaca kembali lembar tarikh sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan fakta bagaimana Nabi bersikap kepada pasukan musuh begitu momen kemenangan besar Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah diraih. Kejadian itu bermula saat kaum musyrikin Quraisy di Makkah merusak kesepakatan gencatan senjata yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah, hingga mengundang 10.000 pasukan muslim dari Madinah untuk menyerbu Makkah. Seluruh kaum musyrikin dilanda ketakutan, terutama pemimpin tertinggi mereka, yaitu Abu Sufyan. Dengan kekuatan pasukan muslim yang berkembang demikian pesat, ia sadar betul kekalahan bagi kelompoknya sudah di depan mata. Reputasi dirinya sebagai pemimpin yang sangat disegani pada hari itu runtuh. Wibawanya sebagai jawara tanpa tanding pun remuk. Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bukanlah tipe pendendam dan pemarah. Sejarah perlakuan buruk kaum musyrikin Quraisy termasuk Abu Sufyan terhadap dirinya dan umat Islam tak membuatnya bertindak secara membabi buta di hadapan khalayak waktu itu. Nabi justru berpidato, "Barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi." Ungkapan ini membuat banyak orang terperanjat. Nabi seakan paham dengan suasana batin Abu Sufyan. Dedengkot pasukan musuh itu mendengar pengumuman itu. Hati Abu Sufyan yang garang luluh bercampur bahagia meski dalam posisi terpojok. Ia merasa sangat terhormat dan terlindungi. Tak tanggung-tanggung, Rasulullah seolah menyejajarkan rumahnya dengan Masjidil Haram. Barangkali karena kemuliaan akhlak Nabi inilah Abu Sufyan tak lagi canggung memeluk Islam. Dari sini kita belajar. Nabi Muhammad SAW tak hanya pandai bertutur tentang pentingnya berbuat bijak pada sesama, tetapi beliau konsisten dengan memberikan teladan langsung dalam wujud perilaku. Penghormatan Nabi di sini tak sebatas kepada orang atau kelompok yang berbeda pandangan dengan dirinya, tapi bahkan kepada orang atau kelompok yang sedang memusuhinya. Maka benarlah ungkapan sebuah hadis sahih, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Hanafiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. Rasulullah juga memberi isyarat bahwa tak ada hubungan keimanan seseorang dengan perasaan benci, sehingga kita pun menjadi heran saat menyaksikan banyak orang-orang yang merasa iman meningkat, tapi kebenciannya terhadap orang yang tak seiman dengan dirinya pun ikut meningkat. Sikap semacam ini kontradiktif dengan sabda Nabi sebagaimana tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mukmin yang paling sempurna
adalah mereka yang paling indah akhlaknya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah dikisahkan, suatu kali Rasulullah berdiri memberi hormat kepada sebuah iring-iringan jenazah yang lewat di hadapannya. Salah seorang sahabat beliau mengingatkan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi yang tak layak mendapat penghormatan. Beliau langsung menjawab, "Bukankah ia juga manusia?" Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perilaku Rasulullah tersebut menyiratkan pesan bahwa keteguhan iman seseorang ditandai bukan dengan sikap angkuhnya terhadap orang yang berbeda. Justru sebaiknya, kuatnya keyakinan itu justru memantulkan sikap-sikap tawadhu, rasa hormat, samuh, toleran, dan terbuka terhadap yang lain.